kakange jenengan 12 tahun sakndure jenengan. Sik sehat. Tapi pun medal dereng niku. Metune mah wis suwe banget. Malah wis metu nggih. Mbiyen kan Haji Baidah iki apik-apikan arep ngutang masih jamaah. Angge kwitansi sok bakal dibalekne. Barang ditagih Utang emas. berarti kurang luwih ya 86 kilo. 86 kilo. Niku utang tenggene. Sak bobote apake. Utang emas tenggene sinten niku? Jamaah 86 kilo. Cukup barangku Termasuk garwane jenengan, insyaallah. Dakwatun nas mengajak manusia ilallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah catatan, dakwah itu bukan ilaiya kepada dirinya sendiri untuk membesarkan ustadznya, untuk membesarkan dai-nya. Sehingga orang harus beriman kepada saya. Gak beriman kepada saya, gak beragama melalui saya, kafir kamu, ahli kitab kamu ya. Kamu harus baiat kepada saya gitu. Ada gak gitu? Ada gitu itu. Jadi ilaiya membesarkan imamnya, membesarkan dai-nya, enggak begitu. Ajak manusia ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ilaina membesarkan jamaahnya. Yang penting jamaahnya, ya, itu akhirnya asabiyah, fanatik, sehingga kebenaran hanya diukur oleh kelompoknya. Kebenaran tidak diukur dengan Al-Quran was sunnah, tapi diukur dengan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما بعد فلله يرزقكم الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام على قروة الوثقى فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Fadilillah jamaah Masjid Al-Hilal yang berbahagia, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa, gak bisa datang ke sini kecuali atas izin Allah, atas kehendaknya, atas pertolongan Allah. Sungguh kita sebagai manusia itu lemah, maka ada pikir la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang Maha Kuasa ya. Atas kehendaknya maka kita bersyukur dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kita, suri tauladan yang terbaik, yang akhlaknya sangat mulia, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia supaya menyampaikan rahmat Allah, rahmatan lil alamin. Dakwah ini adalah sangat penting.
sampainya risalah kepada umat manusia. Begitu juga kita mendapatkan risalah Islam, beriman, bisa sholat, bisa kenal Allah, bisa beribadah dengan lebih baik. Itu karena ada dakwah nyampe kepada kita. Coba kalau nggak ada dakwah nyampe kepada kita, nggak ada dakwah nyampe Indonesia, nggak ada dakwah nyampe Jawa, tanah Jawa, kira-kira kita jadi apa ya? Kira-kira orang nyembah siapa itu? Nyembah danyang sing mbah kursa apa? Lupa ketek. Nyembah danyang. Alhamdulillah dakwah itu nyampe kepada kita. Dan karena pentingnya urusan dakwah itu kita perlu pahami dengan benar, difahami ya dengan risalah Allah, petunjuk Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Baik. Dalam makna dakwah, dakwah itu adalah dakwatun nasi ilallah. Maka Rasulullah SAW juga dinampakkan dunia itu secara utuh, gitu ya, bumi ketika Isra dan Mi'raj nampak. Maka ketika masih kecil beliau pun juga diajak pamannya untuk berdagang kemana? Ke luar negeri. Jadi disiapkan bahwasanya risalahnya untuk sampai tanah Syam, tanah Palestina. Isra'nya juga sampai ke sana. Dan beliau bertemu juga ketika Mi'raj dengan para nabi-nabi sebelumnya. Muktamar di antara para nabi, para rasul sepanjang sejarah, para dai adalah ajakan kita mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dakwatun nas, mengajak manusia ilallah, beriman kepada Allah, insyaf, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan dakwah. Ila kafatan linnas, bagaimana ayat dalam surat Sada surat 34 ayatnya 28 insyaallah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk kafatan linnas, seluruh umat manusia. Ini bedanya risalahnya Nabi Muhammad dengan risalahnya nabi-nabi sebelumnya. Hanya untuk kaum-kaum tertentu. Maka panggilan-panggilan dahulu untuk kaum-kaum tertentu. Ya Bani Israel. Nah itu, wahai Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Begitu itu. Hanya untuk kaumnya. Tapi risalah Islam, risalah yang terakhir turun dengan kitab sucinya Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia. Maka seruannya ya ayuhan nas, wahai manusia. Selama masih manusia itu adalah objek dakwah, sasaran dakwah. Bukan hanya untuk Ummul Qura, bukan hanya untuk kaum Mekah itu saja, bukan Mekah Madinah, bukan. Maka dijelaskan litunzira Ummul Qura wa man haulaha, untuk memberi peringatan Ummul Qura, penduduk Mekah, Madinah, wa man haula dan sekitarnya. Terus wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nas la ya'lamun. Banyak kan manusia tidak paham, tidak ngerti. Maka ada orang Arab, ngapain pakai jilbab, itu kan pakaian Arab tuh, pakaian Arab. Giliran mau macam presiden pakai jilbab, jangan pakai jilbab gitu ya. Giliran mau macam presiden. Dulu ngomongnya itu pakaian Arab, ternyata pakaian mau macam presiden, gablok. Iya, ada ya. Nek kono kayak ada. Baik, khotibah yang berbahagia. Jadi untuk seluruh umat manusia, diajak mana? Ilallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, orientasinya kepada Allah,
diajak untuk beriman kepada Allah, diajak basyira, beri kabar gembira. Di sana ada balasan di sisi Allah, ada surga, wa nadhira, dan dengan peringatan-peringatan. Kalau kamu menyimpang, gak beriman kepada Allah, gak mau mentauhidkan Allah, gak mau beribadah kepada Allah, maka apa? Ada ancamannya, ada dosanya, ada ancaman azab kuburnya, ada siksaan di neraka yang selama-lamanya, yang panasnya luar biasa. Insyaallah. Ya. Sekali lagi, dakwatun nas, mengajak manusia ilallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah catatan, dakwah itu bukan ilaiyah kepada dirinya sendiri untuk membesarkan ustadznya, untuk membesarkan dai-nya. Sehingga orang harus beriman kepada saya. Gak beriman kepada saya, gak beragama melalui saya, kafir kamu, ahli kitab kamu ya. Kamu harus baiat kepada saya. Ada gak gitu? Ada gitu itu. Jadi ilaiyah membesarkan imamnya, membesarkan dai-nya, enggak begitu. Ajak manusia ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ilaina membesarkan jamaahnya. Yang penting jamaahnya, ya, itu akhirnya asabiyah, fanatik, sehingga kebenaran hanya diukur oleh kelompoknya. Kebenaran tidak diukur dengan Al-Quran was sunnah, tapi diukur dengan kelompoknya. Right or wrong my party, ya, benar atau salah, yang penting kelompok saya, yang penting partai saya, yang penting jamaah saya. Itu kalau enggak melu jamaahku sesat. Iya. Itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang picik nalarnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dakwah juga bukan ilaihim, bukan menyeru manusia kepada mereka. Siapa mereka itu? Di antaranya ada yang menyeru kepada Fir'aun, ada yang menyeru kepada Abraha, ada yang menyeru kepada siapa? Pemimpin, raja-raja yang zalim. Bukan kepada mereka kita menyeru. Kita menyeru untuk beriman kepada Allah. Dia adalah rajanya seluruh raja. Dialah pencipta seluruh makhluk yang ada. Semua manusia yang beriman atau yang enggak beriman, itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala kita. Yang menghidupkan semua manusia, semua bangsa jin, itu semuanya yang menghidupkan dan mematikan, menentukan takdirnya juga Allah Subhanahu wa taala, Allah kita semuanya. Jangan mengajak orang untuk membesarkan jamaah kita ansih, ya, tapi kenalkan Allah, kenalkan Islam, kenalkan iman, ya. Itu ajak kepada Allah, bukan membesarkan dai-nya, bukan membesarkan jamaahnya saja, bukan, tapi ilallah. Gimana caranya? Ala basirah, di atas keyakinan, ala yakinin wa ma'rifatin. Itu di dalam surat Yusuf ayat 108 dijelaskan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u, sabili ad'u, ini jalanku, aku menyeru, ini jalan dakwahku. Dakwahku itu adalah ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Ala basiratin, ay ala yakinin wa ma'rifatin. Ala basirah, dalam pandangan hati kebenaran yang mendalam, tentang keyakinan, wa ma'rifatin, dan pengetahuan, ilmu dengan dalil. Gimana setelah itu?
bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan bijak. Hikmah itu ada yang menjelaskan dengan sunnah. Iya benar. Memang sunnahnya Nabi juga dengan hikmah kan? Iya kan? Nabi kan orang yang bijaksana kan? Tidak serta-merta menyampaikan kebenaran terus mengejek saja kan enggak. Ketika ada orang yang kencing di masjid Nabi gitu kan, sama Umar cekel tali kocine, sarap di, sama Rasulullah kan dilarang Umar ya disiram, dikasih tahu penjelasan, ala yakinin wa ma'rifatin, kasih pengetahuan, dituturi, dijelaskan, ya. Bil hikmah tanpa ada paksaan. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bil hikmah itu dengan contoh-contoh juga bisa. Kalau mau menjelaskan pokoknya tentang apa itu? Tentang ayat surat An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang sudah menenun benang ini lembut benangnya, ya, sudah menenun benang dengan telatennya. Itu kan butuh ketelatenan, butuh waktu yang lama ya, menenun benang menjadi kain itu, ya. Kayak buat hiasan aja juga gitu. Buat kalimat la ilaha illallah ini dianya dengan telatennya, gitu. Ya, dengan bijak, dengan contoh, dengan cara yang sabar, ya. Kasih contoh-contoh suatu saat gitu menjadi bahan ingatan. Menganyam benang itu menjadi kain kan lama. Jangan seperti seorang wanita yang sudah menganyam benang menjadi kain, kemudian sudah jadi kain rapi bagus, diuraikan lagi. Ambiar, gak ada manfaatnya kan? Waktu yang sekian lama ketekunannya gak ada faedahnya. Di antaranya begitu dakwah juga begitu, seperti menganyam benang harus telaten. Noto boto itu lebih mudah daripada noto menungso. ya beda kepala beda pikirannya, lain ladang lain jalan, cici-cici anggit. Orang Jawa bilang begitu ya. Ini sekedar contoh, bijaksana untuk jelaskan, sampaikan. Wadadayana rusdu minal ghaiz, supaya jelas dari yang bengkok itu jelas nampak gitu ya. Sampaikan, ceritakan dengan bijak. Allah bismillah ala rasulullah. Bil hikmah dalam ayat yang lain surat An-Nahl 125, ud'u ajaklah, dakwailah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan maidu hasanah. Maidu kan enggak maidu, kan penak maidu, jangan itu maidu hasanah. Mau'izatil hasanah. Namanya mau'izah, nasihat, sangat menginginkan kebaikan kepada orang itu. Kalau sangat menginginkan kebaikan berarti dengan jalan yang baik, dengan penuh sabar. Maka ada istilah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dengan sabar. Gak boleh tergesa-gesa, apalagi dengan mengejek itu bukan dakwah, ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, mau'izah, nasihat yang baik. Maidu kan enggak maidu, kan penak maidu, jangan. Itu maidu hasanah. Mau'izatil hasanah. Namanya mau'izah, nasihat, sangat menginginkan kebaikan kepada orang itu. Kalau sangat menginginkan kebaikan berarti dengan jalan yang baik, dengan penuh sabar. Maka ada istilah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
Sabar, sabar. Gak boleh tergesa-gesa. Apalagi dengan mengejek itu bukan dakwah. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, mau'izah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalaupun terpaksa debat, terpaksa ya. Itu dengan cara yang terbaik. Gimana debat itu bisa terbaik? Dengan mengharap ketika kita mendebat itu punya keinginan supaya dalilnya dikeluarkan. Jangan-jangan bener gitu ya. Jadi lapang dada. Orang yang beda dengan kita lapang dada. Boleh jadi kebenaran itu dari saudara kita. Gitu. Kayak para imam, Masya Allah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu juga itu berbeda pun Masya Allah lapang dada. Nah, Imam Syafi'i mengatakan orang itu akan dapat rezeki kalau dia kerja, berusaha, dapat rezeki. Imam Malik gak harus berusaha, rezeki itu kalau Allah memberi kok, ada takdirnya, ada kadarnya. Ketika usia dalam kandungan itu ditetapkan di antara rezekinya juga. Wah, berbeda pendapat. Akhirnya Imam Syafi'i pergi, terus ternyata bantu orang panen anggur. Begitu bantu ikut kerja, saya kasih upah banyak anggur. Wah, ini dalil ini hujah ini adalah nyata ini. Akhirnya dia bawa anggur kepada Imam Malik, kemudian sampai di Imam Malik dia cerita, saya kerja, begitu saya kerja dapat upah anggurnya ini. Ini kan rezeki, jadi kerja, usaha. Ini silakan di dahar. Ya siapa? Imam Malik insyaallah. Imam Malik ketawa. Benar kamu tadi, benar kerja dapat usaha. Saya bilang bahwasanya tidak mesti seseorang itu harus kerja, rezeki itu diberi oleh Allah. Kamu kerja dapat anggur. Saya dari tadi di sini ngaji, beribadah, ngajar murid-murid saya. Tahu-tahu anggur itu kesini sendiri. Kamu yang bawa, terus saya makan. Apakah itu bukan rezeki saya? Kadang begitu ya. Fadilillah yang berbahagia. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ketika debat, kalau terpaksa debat, dalam terakhir itu dengan debat pun dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan, yang terbaik. Kenapa kebanyakan debat itu enggak baik? Merendahkan, menyalahkan. Aku sing bener, gitu kan? Kayak kecap itu nomor 1. Kecap nomor 2. Akhirnya banggakan ustadznya, banggakan jamaahnya, kelompoknya, tidak lain salah, gitu ya. Asaliyahnya mungkin. Jadi dilatih yang ahsan. Targetnya apa? Dakwah itu hatta yakfuru bit-taghut, sehingga kufur terhadap taghut, sesembahan selain Allah, setan, dukun, ya, orang yang minta disembah, coba orang Fir'aun, ya kan? Sampai kufur terhadap itu orang-orang yang minta disembah, orang-orang yang nyimpang, gitu ya, setan-setan begitu, ganyang bikin bau rusuk, sampai kufur, menjauhi, tidak percaya kepada sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah secara tauhid murni, hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta juga hanya kepada Allah. Mohon pertolongan juga, mohon perlindungan kepada Allah, tidak minta kepada yang lainnya. Target dakwah itu diantaranya adalah hatta yakfuru bit-taghut, sehingga kita itu
menjauhi sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju minal dhulumatil jahiliyah, dan keluar dari kegelapan jahiliyah tanpa ilmu ila nuril islamiyah, kepada cahaya Islam. Ilmu targetnya supaya kita keluar dari jahiliyah. Jangan difahami jahiliyah itu zaman. Seakan-akan sekarang nggak ada jahiliyah itu. Ada penjelasan jahiliyah Qarnil Isrun, jahiliyah abad 20, jahiliyah modern gitu ya. Jadi kepada cahaya Islam dan zamannya. Ada zaman fitnah itu ada zaman fitnah, zaman rusak, jahiliyah lagi, Islam dulu asing akan asing lagi, itu juga ada banyak. Bahkan akhir-akhir zaman akan banyak fitnah, orang ngaku-ngaku nabi, yang berakhir fitnah, berakhir yang besar fitnahnya dajjal, pembohong, pendusta. Dajjal yang paling besar yang matanya satu, ya, Dajjal. Alhamdulillah. Jadi dakwah adalah dakwah nasi ilallah, ngajak manusia kepada Allah dengan keyakinan, dengan makrifat, dengan yakin, ma'rifatin. Gimana? Dengan hikmah, bijaksana, ya, dengan contoh yang baik, dengan sunnah Nabi penjelasan yang paripurna, sabar, watawassobil sabri, watawassobil marhamah, bisabri bil marhamah, dengan saya sangat menginginkan kepada ya. Sampai apa? Yang guru bintahut, sehingga dia kufur terhadap sesembahan selain Allah. Kan percuma nyembah Allah tapi masih nyembah yang lainnya, percuma. Gak ada manfaatnya. Beriman kepada Allah dengan tauhid, memurnikan wa yu'min billah wa yakhruju minadh dhulumatil jahiliyah, keluar dari kegelapan jahiliyah, ibadah yang jahil, muamalah yang jahil, pekinek beralian, riba, nyolong, korupsi, mentir, gitu ya. Alhamdulillah. Ila nuril islamiyah, kepada cahaya Islam. Yang Islam itu untuk seluruh umat manusia. Baik, itu tentang masalah dakwah. Ada gambaran dakwah itu begitu, mengajak dengan cara yang terbaik, bukan mengejek.